Halo Sobat Maritim. Saat ini penggunaan plastik untuk kebutuhan sehari-hari sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan kesadaran manusia untuk mengelola sampah plastiknya, sehingga masih banyak ditemukan berton-ton sampah yang dibuang sembarangan, mencemari tanah, mengapung di lautan, dan menjadi salah satu global warming. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahunnya, dan 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Hal ini menjadikan Indonesia negara kedua terbesar penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Plastik memiliki sifat yang sulit terurai. Plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantung plastik dapat mencemari ekosistem laut, dan yang menjadi korban dalam hal ini salah satunya adalah hewan laut karena habitatnya yang tercemar oleh sampah plastik. Perlahan-lahan populasinya menurun, dan bukan tidak mungkin mereka akan punah suatu hari nanti. Ada yang memakan sampah plastik, ada yang terlilit sampah plastik, dan ada juga yang tidak bisa bertahan hidup karena habitatnya yang tercemar oleh sampah plastik. Setiap tahun, plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan tak terhitung jumlahnya. Penyu laut mengira sampah plastik sebagai makanan yang layak. Kebiasaan ini yang kemudian kadang-kadang menyebabkan penyumbatan pada sistem pencernaan mereka dan mati karenanya. Bahkan ada penyu yang terlilit sejak kecil. Seperti ini bentuknya hingga dewasa. Miris banget ya Sobat Maritim. Kita bisa melihat di Nusa Lembongan awal Februari 2018 lalu, Parimanta harus mengais makanan di antara sampah plastik. Sebulan berselang di Nusa Pendina di perairan Bali menjadi lautan sampah limbah. Sampah yang mengapung di Bali ini berasal dari Jawa yang terbawa arus di musim penghujan. Seperti juga di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 5,9 kg sampah ditemukan berada di dalam perut paus sperma yang mati di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara akibat memakan berbagai jenis plastik dan jaring milik nelayan. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah plastik di laut lebih banyak daripada jumlah ikan. Ini juga berdampak ke manusia karena mereka memakan hewan-hewan laut yang telah terkontaminasi oleh sampah plastik. Maka dengan itu bagaimana cara mengatasi sampah di laut? Lewat inisiatif kecil, misalnya kelompok penanganan PPSU di Pulau Jawa yang memanfaatkan sampah plastik menjadi aerobik. Aerobik sendiri dibuat dari sampah botol plastik yang diisi dengan kemasan plastik kecil hingga padat. Hasilnya pun cukup menarik. Selain penanganan sampah, dapat juga memanfaatkan teknologi, misalnya pengolahan sampah sebagai campuran bahan dasar aspal seperti yang diterapkan di Bali sejak tahun 2017 lalu. Teknologi yang dikembangkan ilmuwan kimia asal India tersebut dapat memperkuat permukaan aspal 40% lebih kuat. Untuk mengurangi sampah harus ada kesadaran dari kita, seperti mengurangi kantung plastik dengan mengganti tas yang bisa dipakai berulang kali. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share.